Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pariwisata serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya, Bing Sulhak dengan NIM F231233038. Selanjutnya ada Hairul Zikri Jelimpole dengan NIM F231233033. Selanjutnya ada Muhammad Nur Wahyu Maulana dengan NIM F231233031. Lalu ada Deviana Evelyn dengan NIM F231233029. Lalu Bella Kriselina dengan F231233053. Lalu ada Delvi Adelia Syakira dengan NIM F231222106. Nah, di kesempatan ini kami akan memaparkan bagian akhir dari hasil bedah buku tentang bisnis pariwisata. Dalam pemaparan ini, kami mencoba melihat pariwisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi sebagai sistem yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan wilayah dan pengelolaan ruang secara berkelanjutan. Yang pertama, kita masuk di bab 1 pendahuluan. Hakikat pariwisata sebagai kegiatan perjalanan sementara yang tidak bertujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Namun, pariwisata bukan sekedar aktivitas berpergian, melainkan sebuah sistem yang melibatkan wisatawan, destinasi, masyarakat lokal, pemerintah, serta pelaku usaha. Pariwisata berkembang berdasarkan 3 potensi utama, yaitu potensi alam, potensi budaya, dan potensi sumber daya manusia. Ketiga unsur ini menjadi fondasi daya tarik wisata dan menentukan karakter suatu destinasi. Dengan demikian, sejak awal buku ini menempatkan pariwisata sebagai fenomena yang bersifat sosial, ekonomi, dan spasial. Lanjut, kita masuk di bab 2, yaitu bisnis pariwisata. Pariwisata dari perspektif ekonomi dan manajemen bisnis. Pariwisata dipahami sebagai sektor usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga hiburan. Tujuan utama bisnis pariwisata adalah memperoleh keuntungan melalui pengelolaan yang efektif dan strategi pemasaran yang tepat. Namun, penulis menegaskan bahwa orientasi profit tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan budaya. Pariwisata juga berperan dalam memperkenalkan budaya bangsa, mempererat hubungan antara negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu sistem kepariwisataan. Menempatkan pariwisata sebagai sistem yang terintegrasi yang memiliki elemen input, proses, dan output, yang dimana input terdiri dari wisatawan, modal, dan juga kebijakan. Sementara proses yaitu merupakan pengelolaan dan juga pelayanan, dan input berupa pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Di sini juga menekankan tentang dimensi wilayah dalam kepariwisataan. Mengembangkan pariwisata berkaitan dengan struktur, pola ruang, dan juga sistem transportasi. Selanjutnya pada bab 4, yaitu pertumbuhan pariwisata dan ekonomi nasional, membahas kontribusi terhadap ekonomi nasional dan regional. Pariwisata menjadi sektor strategis karena mampu menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan daerah, dan juga menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi infrastruktur. Konsep penting dalam bab ini adalah multiplier effect, yaitu efek berantai yang mengeluarkan pariwisata dan menggerakkan sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Namun, di sini juga dijelaskan adanya potensi atau dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi dan tekanan terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang seimbang. Selanjutnya ada bab 5. Pada bab ini kita membahas permintaan pariwisata. Nah, permintaan pariwisata dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor penawaran atau supply dan faktor permintaan atau demand. Keduanya saling berkaitan dalam menentukan minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi. Nah, yang pertama ada aspek penawaran, yaitu mencakup 4A. Ada attraction, accessibility, amenities, dan ancillary. Nah, yang pertama attraction atau daya tarik. Nah, ini merupakan suatu alasan utama wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, maupun buatan manusia. Semakin unik dan menarik suatu
daya tarik, maka semakin tinggi potensi untuk dikunjungi wisatawan. Nah, selanjutnya ada accessibility ataupun aksesibilitas. Ini berkaitan dengan kemudahan wisatawan untuk menjangkau suatu destinasi, baik dari segi transportasi, kondisi jalan, maupun sarana informasi. Destinasi yang mudah dijangkau akan lebih diminati dibandingkan dengan destinasi yang sulit untuk diakses. Nah, selanjutnya ada amenities. Ini berupa fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam berwisata, seperti penginapan, restoran, toilet, maupun fasilitas kesehatan. Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan. Nah, selanjutnya ada ancillary ataupun kelembagaan dan layanan pendukung. Ini merujuk pada dukungan suatu lembaga seperti pemerintah, pengelola wisata, maupun kelompok lokal, serta regulasi yang mengatur kegiatan pariwisata dalam mengatur suatu wisatawan dalam berkunjung di suatu destinasi. Nah, peran ancillary penting untuk menjamin keamanan, kebersihan, serta keberlanjutan bagi suatu destinasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek permintaan, yaitu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pendapatan wisatawan, harga, stabilitas sosial politik, dan budaya ataupun gaya hidup. Nah, motivasi wisatawan secara tidak langsung membentuk pola ruang dan jenis fasilitas yang berkembang di suatu destinasi. Artinya, kebutuhan dan minat wisatawan akan menentukan bagaimana suatu kawasan wisata dibangun dan akan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada bab 6, yaitu pada bab 6 ini kita akan membahas produk pariwisata. Produk pariwisata merupakan gabungan antara barang dan jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan. Nah, komponen produk pariwisata meliputi berbagai unsur, antara lain transportasi, akomodasi, atraksi, jasa perjalanan, dan MICE, atau Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Nah, semua unsur tersebut saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun karakteristik produk pariwisata yaitu tidak berwujud, dapat berupa pengalaman, bukan barang fisik. Nah, sedangkan yang tidak dapat disimpan, jika tidak terjual hari ini, maka tidak bisa disimpan untuk hari esok. Ini sangat bergantung pada kualitas layanan. Untuk menentukan kepuasan wisatawan ditentukan oleh pelayanan yang diterima. Keberhasilan destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai produk pariwisata secara harmonis, mulai dari daya tarik, fasilitas, hingga pelayanan. Maka, destinasi akan mampu memberikan pengalaman yang baik dan meningkatkan loyalitas wisatawan. Selanjutnya kita ke bab 7, yaitu bab perencanaan pariwisata. Jadi, di bab ini penulis menegaskan bahwa perencanaan pariwisata harus bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aktor. Terdapat 3 elemen utama di bab ini dalam perencanaan pariwisata, yaitu pemerintah sebagai penyedia regulasi dan infrastruktur. Kedua, swasta sebagai pelaku investasi dan inovasi. Dan ketiga adalah masyarakat sebagai pemilik budaya dan penerima manfaat. Strategi pemasaran menggunakan pendekatan marketing mix, produk harga distribusi dan promosi, serta segmentasi pasar yang tepat. Penulis juga menekankan bahwa bab ini pentingnya pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan agar manfaat pembangunan lebih merata. Lanjut di bab 8, yaitu tentang investasi bisnis pariwisata. Investasi sebagai keputusan jangka panjang yang penuh resiko. Investasi pariwisata membutuhkan evaluasi profil resiko, diversifikasi usaha, serta studi kelayakan yang komprehensif yang melibatkan berbagai macam peran yang ada di pemerintahan. Penulis mengkritisi model mass tourism yang seharusnya menyebabkan degradasi lingkungan dan overcarrying capacity. Oleh karena itu,
investasi harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan, yaitu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Presentasikan bagian bab 9, yaitu model kepariwisataan. Bab ini membahas tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pola dan pengelolaannya, yaitu tipe tertutup atau enclave dan tipe terbuka atau spontaneous. Model enclave cenderung terstruktur dan terkonsentrasi, sementara model spontaneous berkembang secara alami dan terbuka. Pemilihan model akan mempengaruhi distribusi manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat, serta pola tata ruang kawasan wisata. Bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata, seperti jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan tingkat pendapatan per kapita. Bab 10 yaitu peluang pariwisata. Bab ini menyoroti pariwisata sebagai sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Dampak langsungnya terlihat pada sektor hotel, restoran, dan transportasi, sementara dampak tidak langsungnya menjangkau UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Pariwisata berperan dalam meningkatkan devisa, pendapatan daerah, dan kreativitas masyarakat lokal melalui multiplier effect. Sektor ini mampu menggerakkan perekonomian wilayah secara luas. Memasuki bab 11, pembahasan ini difokuskan pada pentingnya sistem informasi pariwisata. Sebagai mekanisme koordinasi antara pemerintah dan swasta, sistem ini menjadi sarana yang menghubungkan berbagai pihak dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata secara lebih efektif. Nah, yang pertama di sini ada sistem informasi memungkinkan promosi global melalui teknologi digital. Yang dimaksud di sini adalah dengan memanfaatkan internet, destinasi wisata dapat dikelola atau dikenal secara luas tanpa batas wilayah. Informasi mengenai potensi daerah dapat diakses oleh wisatawan domestik maupun mancanegara secara cepat dan efisien. Nah, yang kedua di sini ada sistem informasi berperan dalam penyediaan informasi destinasi secara terintegrasi. Yang artinya di mana informasi mengenai atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, hingga agenda kegiatan dapat tersaji dalam satu sistem yang terpadu. Hal ini memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi. Nah, adapun yang ketiga yaitu sistem informasi ini juga bisa mendukung pengumpulan data untuk perencanaan. Nah, data kunjungan, preferensi wisatawan, dan pola perjalanan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi pengembangan pariwisata. Dalam konteks perencanaan wilayah, data tersebut sangat penting untuk memastikan pengembangan destinasi tetap terarah dan berkelanjutan. Nah, dengan itu bab 11 ini menegaskan bahwa pemanfaatan internet dan pusat informasi pariwisata menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi di era digital. Nah, sebagai kesimpulannya, buku Bisnis Pariwisata menegaskan bahwa pariwisata merupakan sistem multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta tata ruang. Adapun pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan efek pengganda terhadap sektor lain. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang matang, pariwisata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta investasi yang berbasis studi kelayakan menjadi kunci terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya. Nah, jadi sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kami memandang bahwa pengembangan pariwisata harus dirancang secara sistematis, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan tata ruang, sehingga mampu mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Hiro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.